di podcast The Midnight Talk dengan aku Yuni Kartika. Senang sekali bisa menyapa kalian semua lagi. By the way, kita bakal ngorak nih, alias ngobrol random. Kali ini kita bakal bahas tentang memaknai kegagalan. So aku gak bakal sendiri nih di podcast kali ini. Aku bersama dengan salah satu temanku. Kita bakal bahas tentang memaknai kegagalan. Nah, siapa teman ngobrol kita kali ini? Udah dada-dada aja nih. Kalau kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau udah kenal, hati-hati nanti jadi sayang nanti. Perkenalkan dulu, ya boleh perkenalan dulu dengan siapa di sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Nurul Kasmawati, biasa dipanggil Nurul atau Ulfa. Halo guys. Nurul ini apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Biasa sih semester tua ya, semester biasa sibuk kuliah, sibuk tugas-tugas, ya gitu semester tua. Kabar gimana? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah sehat. Keluarga aman? Alhamdulillah sehat. Oke. Wah, ngomong-ngomong nih Rul, kita bakal ngorat nih di sini tentang memaknai kegagalan. Tahu nggak ngorat? Apaan? Ngorat menurut KBBI adalah nggak bakal ada juga guys di KBBI kalau mau nyari. Jadi ngorat itu kepanjangannya adalah terpancing kan? Serius. Ngorat itu kepanjangannya ngobrol random. Jadi kita bakal ngobrolin random aja lah ya, tentang memaknai kegagalan. Gimana sih apa kita tuh memaknai kegagalan di hidup kita, mau tetap stuck di situ atau emang hidup kan lanjut aja terus kan. Jadi kita harus ya jadiin aja pelajaran. Oke, balik lagi. Ngomong-ngomong tentang kegagalan, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Setiap orang pasti punya versinya sendiri-sendiri tentang arti kegagalan tersebut. Kalau menurut aku, arti kegagalan adalah nggak berani mencoba. Kalau aku sendiri bakalan mencoba hal yang baru, entah itu mau gagal, mau berhasil. Ya kalau gagal ya jadi pelajaran, kalau berhasil alhamdulillah. Berarti usaha aku, proses aku itu membuahkan hasil. Bukan berarti kalau gagal aku langsung sedih. Iya emang sedih, tapi kalau dikulik balik pasti kan ada kesalahan yang dalam prosesnya itu salah gitu. Oke, kalau Nurul sendiri gimana nih arti kegagalan menurut Nurul sendiri? Kalau menurut aku sih ya, gagal itu sesuatu hal yang dia punya target untuk mencapai target itu, tapi dia nggak bisa mencapai target itu, jadi dia gagal dan dia nggak mau coba lagi untuk mencapai target itu. Berarti dia udah gagal dalam hidup. Oke. Bagus ya definisinya. Saya kok kebanting ya. Oke, betul nih. Jadi gimana nih kegagalan kan menurut kamu kan nggak mau coba lagi. Kalau kamu sendiri gimana nih belajar dari kegagalan sebelumnya? Menurut pengalaman aku sendiri ya, ini pengalaman dari mencoba buat SBMPTN, tapi akhirnya ya aku bisa mendefinisikan itu artinya gagal karena aku bisa mencoba 2 kali SBMPTN dan itu gagal semua. Jadi ya itu aku udah nggak bisa lagi coba SBMPTN dan akhirnya aku menyerah untuk masuk ke universitas swasta. Begitu. Jadi itu guys definisi gagal Nurul. Nurul itu berarti dulu pernah coba SBMPTN tapi gagal. Oke lanjut. Jadi itu kenapa kok bisa gagal? Maksudnya kan setelah setahun nih, berarti kan itu gap year ya? Iya, aku dulu pernah gap year. Dari lulus SMA ke 1 tahun untuk menuju ke ujian SBMPTN-nya kan tuh panjang banget ya kan waktunya. Dan itu gimana? Apa kamu ada kesibukan lain sehingga kamu kurang fokus
untuk belajarnya atau gimana? Aku lulus kan tahun 2018 ya. Hmm. Lulus tahun 2018, mencoba SNMPTN itu gak lolos. Akhirnya nyoba SBMPTN, dan SBMPTN gak lolos lagi. Daripada aku mikir, daripada aku nganggur gak menghasilkan apa-apa, cuma ya rebahan doang. Jadinya aku nyari kerja. Jadi dalam setahun itu aku kerja. Jadi buat mungkin ya dari belajar aku buat mencapai SBMPTN di tahun depan, tahun 2019 maksudnya, nggak memuaskan karena aku sibuk kerja. Jadi dalam mengisi waktu luang itu aku sibuk kerja. Oh gitu, jadi fokusnya emang kebagi gitu ya, sama antara kerja sama buat belajar SBMPTN itu, benar? Iya. Jadi faktor penghambatnya emang itu ya. Sebenarnya bukan penghambat, emang kalau orang kerja kan di rumah capek kan, akhirnya rebahan, pengen main, kan udah ada penghasilan kan. Kan kadang-kadang itu emang orang-orang nih kalau nggak punya prinsip yang kuat biasanya tergoda, soalnya udah punya penghasilan sendiri terus melalaikan niat awalnya, kayak udah punya uang, udah bisa menghasilin uang sendiri, ngapain pakai belajar segala gitu kan. Ada orang yang berpikir kayak gitu, ada juga yang prinsipnya tetap kekeh, emang kan niatnya cuma berhenti 1 tahun, terus tahun berikutnya mau terusin lagi kuliah, udah ada targetnya gitu loh. Jadi ini emang prinsipnya kuat ya guys. Kalau saya mah sudah melipir saja. Oke, kalau bicara tentang kegagalan itu emang pahit banget. Gimana sih awal-awal dulu, kayak ini mah banget nih kan, kita flashback ya, jadi kan ngulik yang lalu-lalu. Gimana perasaannya pas nggak lolos SBM, terus akhirnya sekarang masuk universitas swasta? Awalnya pasti kalau gagal itu sedih ya, sedih itu pasti. Tapi karena aku ada pengen melanjutkan pendidikan lagi, jadi aku membangun semangat buat melanjutin pendidikan lagi. Ya meskipun harus bagi waktu sih antara kerja dan belajar, ya nggak seimbang sih sebenarnya, karena udah ya benar yang tadi, karena udah capek kerja di rumah pengen rebahan, kalau libur pengennya main, ya benar itu sebenarnya. Tapi karena aku ada niatan pengen lanjutin pendidikan lagi, ya mau nggak mau tetap harus gimana caranya buat bagi waktu itu. Tapi ya itu 2019 aku daftar SBMPTN nggak lolos. Ya akhirnya karena aku pengen lanjutin kuliah lagi dan nggak mau nganggur lagi, dia masuk ke universitas swasta aja. Mungkin itu rezeki aku di universitas swasta. Oh gitu. Jadi gimana nih pengalamannya masuk universitas swasta? Kan teman-temannya banyak nih, tapi kan bisa berbagi, sharing sama teman-teman lain gitu. Teman-teman aku banyak sih dari luar kota. Jadi awal masuk itu kan kenal dari satu teman, itu dari Cepu, Blora. Nah dia ya baik sih. Jadi dari aku masuk ke universitas swasta, mungkin lingkungan baru ya, jadi kita punya kenalan teman baru, lingkungan baru, punya relasi lagi, nambah wawasan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah mungkin itu rezeki aku di universitas swasta dan keterima di Universitas Slamet Riyadi. Sama. Iya, sama sekali. industri. Ya itu pokoknya di situ ya, mungkin itu rezeki aku di industri itu. Jadi udah banyak pengalaman kan, berarti gagal di SBMPTN nggak matain semangatnya Nurul buat terus mengajar pendidikannya. Oke, jadi mau mewujudkan cita-citanya menjadi ibu guru, semoga sukses. Dan lanjut lagi mengenai kegagalan nih, gimana kamu memaknai kegagalan dalam hidup kamu sendiri? Kayak yang lalu-lalu, kayak ya nggak melulu tentang SBMPTN, kalau kamu pernah gagal di lain hal,
Coba dong bagi ceritanya ke kita. Apa ya? Mungkin semua orang pernah ngalamin ya, gagal tidak mencapai target. Jadi aku juga nggak menitik beratkan itu target apa, nggak menitik beratkan. Pokoknya setiap orang tuh punya kegagalan, tidak bisa mencapai target. Bukan tidak bisa, tapi belum bisa mencapai target. Jadi mungkin sekali, maksudnya awal dia ingin mencapai target. Dalam prosesnya dia emang berjuang dan ingin mencapai target, tapi dia belum bisa mencapai target. Dan dia mencoba lagi, terus mencoba sampai mencapai target. Nah, itu artinya kegagalan dia berfaedah. Maksudnya membuahkan hasil untuk mencapai target itu. Jadi emang hidup itu berproses ya. Iya benar. Kalau gagal berarti prosesnya ada masalahnya ya. Iya, jadi kita harus mengulik kesalahan kita itu apa dalam proses tersebut, sampai kita nggak bisa sampai di titik yang kita inginkan. Apa sih kesalahan kita, dan dari kesalahan itu kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik untuk mencapai titik tersebut. Jadi nggak seperti jalan tol ya, harus lurus terus hidupnya. Jadi memang ya hidup itu berliku-liku. Iya, kalau nggak ada kegagalan, hidup kita cuma hahi mulu, ya nggak? Gini, oke, kita mau sampai di penghujung acara nih. Jadi menurut Nurul sendiri, gimana kita bisa bangkit lagi dari kegagalan? Kan kita udah ngalamin kegagalan, sedih pasti. Gak ada orang nggak mungkin nggak sedih kalau gagal, ya kan, benar? Nah, tapi gimana kita menyikapi kita yang pernah gagal itu bisa bangkit lagi gitu? Gimana tipsnya? Kan setiap orang sudah pernah mengalami, saya juga sudah pernah mengalami. Tapi dari Nurul sendiri gimana nih? Ya seperti tadi ya, kegagalan. Jadi kita kegagalan ini pasti sedih pasti, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu. Kalau kita pengen punya niat, kita ingin mencapai niat kita untuk mencapai puncak yang kita inginkan, kita harus bangkit, kita harus semangat lagi. Jadi kita memberi semangat ke diri kita, menambah power ke diri kita untuk bangkit, untuk mencapai titik yang kita inginkan. Kita lihat orang tua kita yang setiap harinya memberi kita makan, yang berjuang buat kita agar bisa membanggakan, buat dibanggakan. Jadi kita harus pokoknya harus menambah semangat kita. Sedih boleh, tapi jangan berlarut. Jadi kita harus menambah semangat kita, menambah power kita. Kita ingat orang tua, kita harus berdoa, berusaha gitu, harus. Jadi nggak ada usaha itu yang sia-sia selagi itu diimbangi dengan berdoa. Jadi pokoknya itu tetap harus semangat, tetap ingat orang tua, berdoa, berusaha, jangan lupa untuk mencapai titik kita yang kita inginkan. Oke, jadi itu intinya dari kegagalan kita harus bangkit lagi. Kita kan harus mikirin ya, orang yang di belakang kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk ayo dong semangat lagi. Sedih itu pasti ada, tapi setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita kan gak bakalan tahu emang itu gagal sebelumnya, tapi pasti kan ada jalan lain untuk menuju kesuksesan, benar? Nah, jalan itu tuh tergantung kita sendiri. Kita mau ambil nggak nih? Apa kita emang masih mau stuck di situ meratapi kegagalan, sedih, kan nggak ada faedahnya juga kan? Maksudnya hidup kan terus berjalan. Jadinya kita harus tetap semangat dalam mencapai kesuksesan di luar sana. Memang jalannya itu emang beda-beda aja. Oke. Kalau lo sendiri mau ada yang disampaikan ke teman-teman yang mungkin nonton podcast ini? Buat teman-teman semua, jangan
kalian mengalami kegagalan, sedih boleh, tapi jangan berlarut. Tetap semangat untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Berdoa, berusaha, berikhtiar, itu jangan lupa. Ada 3 poin. Berdoa, berusaha, berikhtiar. Ingat ya teman-teman, kalau emang kegagalan itu buat kamu sedih, berarti ya nggak apa-apa, sedih aja dulu, tapi kalian harus tetap ingat sama orang tua misalnya, kayak udah memberi semangat. Ya teman-teman juga kan ada kan yang memberi semangat. Sebuah support system, kita itu juga bakalan mikir kan, kayak kalau sedih terus mereka juga bakal sedih. Maksudnya kayak hidup kita tuh nggak melulu di situ gitu. Oke, jadi itu tadi podcast kali ini tentang mengenai kegagalan. Terima kasih Nurul untuk waktunya. Besok mungkin udah Nurul lagi kali ya. Bagus nih kata-katanya. Oke, sampai jumpa guys di podcast selanjutnya. Bye, bye Nurul.